Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya tentang pivot table karena di pertemuan yang lalu itu belum selesai semua ya karena target kita hanya sampai di pivot table saja. Namun dari filenya itu ada mini dashboard. Nah, yang belum kita selesaikan. Nah, di sini saya sudah download salah satu dari punya teman kalian yaitu Nurfaiza Zuraya yang telah menyelesaikan uh, case-nya ya, case praktis ini. Jadi ada B01, B02, B03, B04 sesuai dengan kasus yang diberikan di dalam tabel 4B ini. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat mini dashboard sebelum masuk ke topik pembahasan kita hari ini yaitu data visualization. Nah, meskipun ini dashboard ini juga berhubungan dengan data visualization. Oke. Oke, baik. Nah, silakan nanti kalian buka lagi ya yang file yang lalu yang di sesi 6. Nah, jadi ini untuk membuat biru-biru seperti ini ya, kotak-kotak ini itu sebenarnya menggunakan shape. Jadi insert, terus ada shape di sini, tinggal pilih saja kotak. Kemudian tarik gini. Nah, udah. Buat kecil seperti ini pun juga bisa untuk headernya, untuk judulnya. Baru untuk isi dalamnya bisa tambahkan kotak lagi. Nah, oke. Untuk teksnya ya tinggal diketikkan saja, kemudian dibuat center. Nah, gitu. Oke. Tapi karena ini hanya untuk mempermudah kita ya, jadi sudah kita siapkan saja shape-nya. Nah, kalau misalnya kalian nanti mau buat dashboard yang lebih bagus, ya silakan menggunakan shape-shape yang ada. Atau nggak perlu pakai shape pun ya nggak apa-apa juga. Nah, tapi sebaiknya itu gunakan shape ya, terutama untuk judul-judul ini. Oke. Nah, meskipun di dalam chart ini itu ada judulnya juga. Misal seperti ini, ada total nih. Nah, tapi karena kita sudah buat nanti di minibus dashboard, penjualan unit setiap brand mobil, nah jadi yang total ini bisa kita delete saja. Nah, secara default ketika kita membuat diagram batang ini, judulnya juga udah ngikut. Nah, cuman di sini kita coba delete saja ya. Jadi lebih besar dia tampilannya. Nah, untuk masukkan ke mini dashboard ini, jadi kita tinggal cut saja, kemudian paste di sini. Jadi caranya klik B01-nya ya, mulai dari B01 kita klik ini, kemudian Ctrl X atau cut, klik kanan cut. Tapi gunakan shortcut saja ya, biar lebih cepat. Diklik chartnya, kemudian Ctrl X, nah kemudian pindahkan ke mini dashboard, lalu Ctrl V, nah, atau klik kanan, kemudian paste yang ini, yang ada A kecil ini. Kalau nggak mau pilih-pilih menu gitu, ya gunakan shortcut Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal susun nih posisinya. Nah, susunnya secara manual. Oke, ini yang pertama. Nah, lakukan hal yang sama untuk persentase penjualan setiap kota, kemudian top 5 penjualan unit oleh branch manager, lalu tren penjualan unit bulanan. Nah, itu masing-masing sudah kita kerjakan di setiap tas yang B ini. Oke, yang ini saya Ctrl X lagi, pastikan di-cut ya, jangan di-copy. Ctrl X, kemudian masuk ke mini dashboard, Ctrl V lagi, kemudian disusun lagi.
Oke, seperti ini. Oke. Lalu top 5 penjualan unit oleh branch manager gitu juga yang ini diambil ya. Ini judulnya bukan top 5 penjualan unit ya. Top 3. Oke, ini ada teman yang masuk lagi. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, yang terakhir itu ada di tren penjualan unit. Ini yang kita gunakan line ya, yang lalu. B04. Oke, kita klik. Kemudian paste di sini. Di cut, kemudian paste. Oke, kemudian kita tinggal susun saja nih. Oke. Oke. Oke, ini dulu. Nah, sampai di sini silakan diikuti ya. Kalau ada kendala silakan ditanya. Ini dashboard kita ya. Jadi tampilan visualisasi yang telah kita lakukan di dalam pertemuan lalu, di mana visualisasinya itu berupa diagram yang masih terpisah. Sekarang kita buat satu sheet mini dashboard, di mana semua chart itu dia tergabung ke dalam satu sheet atau satu worksheet. Oke. Jadi nanti kalau misalnya kita presentasi, kita cuma presentasi satu worksheet ini saja. Oke, gimana? Bisa semua? Si aman sampai sini? Oke. Kita cek ya. Bunga Ramadhani. Nah, gimana Bunga? Masih aman sampai sini? Masih, Pak. Masih ya, mantap. Fitratur Rahmi, gimana? Mana nih Fitratur Rahmi? Iya, Pak. Bisa. Oke, storing ya. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Kemudian total penjualan mobil, ini kita mau buat nilai total penjualan mobil. Jadi di sini kan penjualan unit setiap mobil ini kan ada totalnya. Nah, totalnya itu ada di B01 ini, yang di grand total ini. Sebanyak 2.753. Nah, kembali ke mini dashboard, di dalam sel ini kita klik 2 kali saja. Kemudian sama dengan, jadi kita hari ini nggak ada belajar rumus-rumus ya, seperti pertemuan-pertemuan lalu. Sama dengan kemudian pilih B01-nya, klik di grand total ini. Nah, nanti muncul sih ini get pivot datanya. Ini tinggal di enter saja. Oke, ini sudah tampil dia. Ada total penjualan mobil sebanyak 2.753 unit. Oke, jadi gampang ya. Nah, sekarang ini sudah disebut dengan data visualization, tapi dia hanya menampilkan tampilan yang kaku ya. Jadi kita mau buat dashboard ini menjadi interaktif, di mana ada menu-menu yang mana setiap menu diklik, dia akan menyesuaikan perintah dari menu tersebut. Misalnya, kita klik Kota Medan misalkan nanti, ada menu Kota Medan. Jadi hanya menampilkan data yang ada di Kota Medan. Penjualan unit mobilnya berapa saja, branch manajernya siapa, tren penjualan unit per bulannya di Kota Medan gimana gitu. Oke, maka kita butuh menu namanya slicer. Nah, jadi di sini kalian coba klik ya salah satu dari chartnya. Tapi di sini kita klik yang penjualan unit saja ya. Nah, silakan diklik saja penjualan unit. Kita akan menambahkan menu-menu di dalam dashboard kita ini. Oke.
lalu dipilih menu Pivot Chart Analyze. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ada yang menggunakan Microsoft Excel 2010 ke bawah, kalau nggak salah saya ini bukan Pivot Chart Analyze namanya. Tapi namanya itu berbeda. Cuman fungsinya tetap ada. Tetap sama gitu. Cuman penamaannya berbeda. Oke. Lalu pilih Insert Slicer. Oke, saya ulangi lagi. Kita klik chart dari penjualan unit. Kemudian pilih Pivot Chart Analyze dan Insert Slicer. Kita klik. Nah, kita mau pilih menu yang mana? Nah, kita pilih menu yang penting di sini adalah kota dan juga brand. Nah, kalau Branch Manager itu sudah ada di chartnya. Kalau misalnya unit terjual itu sudah ada di chart ini. Total penjualan juga sudah ada di chart ini. Oke, kalau untuk bulannya sudah ada juga di chart ini. Yang belum ada kota dan brand. Jadi ini yang kita centang, yang penting, yang belum ada di dalam dashboard kita. Kemudian kita klik OK. Nah, nanti muncul menu seperti ini. Jadi ini kita bisa pindahkan saja ya, kita susun lebih rapi. Saya pindahkan ke sini. Kalau kalian ya bebas ya, mau di mana saja ya nggak masalah. Yang penting terlihat rapi ya. Kalau sudah belajar UI UX itu seharusnya sudah tahu nih posisi-posisi yang mana peletakan-peletakan menu. Oke, nah di sini kita bisa pilih nih. Nah, misalnya saya mau lihat kota Bali untuk brand Honda, Mitsubishi, Nissan, Toyota itu unit terjualnya berapa? Kalau Jakarta itu berapa? Dia berubah sesuai dengan data yang kita buat di pivot table-nya. Nah, tapi ini belum terkoneksi ya ke pie chart, ke yang top 3 penjualan unit, kemudian belum juga ke tren penjualan unit bulanan. Dia masih hanya di satu chart unit terjual saja. Kalau Medan, nah seperti ini. Kalau Surabaya, nah hasilnya seperti ini. Jadi menyesuaikan data yang kita punya. Nah, sekarang dashboard kita sudah interaktif. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau memilih lebih dari satu kota, maka diklik yang ini. Nah, ini multi select dia. Jadi diklik tanda yang ini, kemudian saya mau lihat nih Bali sama Surabaya, tinggal diklik saja seperti ini. Kalau Bali, Surabaya, Medan, nah tinggal dipilih saja 3 ini. Saya hanya mau lihat Honda saja, nah tinggal diklik Hondanya. Kalau misalnya saya mau lihat Honda dan Toyota, kita klik yang tanda centang ini, multi usernya dan klik Toyota. Nah, muncul Toyota dan Honda di kota Bali, Medan, Surabaya. Nah, seperti itu. Di sini total penjualan mobilnya juga berubah ya. Nah, berubah. Kalau kita masukkan lagi brand Mitsubishi, nah jadinya total penjualan mobilnya berubah. Untuk clear filter ini, diklik saja ini. Nanti dia kembali ke yang seperti semula, di mana semua menunya terpilih. Jadi kita klik ini, nah semua menunya terpilih. Nah, kalau semua menu terpilih seperti ini, dan posisinya kita klik tanda centang ini, maka kita ketika memilih menu, itu membatalkan. Jadi kalau saya klik Bali, berarti membatalkan Bali nih. Saya nggak mau nengok Bali. Nah, gitu. Makanya kita klik saja yang ini. Klik saja yang ini, kemudian kita pilih Bali. Kalau mau lebih dari satu, kita klik lagi yang ini, kemudian pilih kota yang lainnya. Nah, seperti itu. Oke, tadi ada yang mau join deh. Oke, Rahmat rupanya. Oke. Oke, sampai sini ada kendala? Enggak, Pak. Oke, sip, mantap. Oke. Selanjutnya, nah kalau misalnya kalian ada kendala, silakan disampaikan ya. Ataupun mau ada yang bagian yang mau kita ulang, silakan.
Oke, selanjutnya gini. Karena menu-menu ini hanya dia itu berkorelasi ya, atau hanya terhubung masih ke satu diagram kita, yaitu diagram penjualan unit, maka kita harus mengkoneksikan dia ke chart-chart yang lainnya. Supaya kalau misalnya kita mau lihat data, misalnya di Bali dan Surabaya, brandnya Honda, Nissan, Toyota, persentase penjualan setiap kota, top 3 penjualan unit, kemudian tren penjualan unit bulanan, itu juga berubah sesuai data yang kita pilih di sini, di slicernya. Maka kita perlu namanya connection report. Jadi klik saja di slicer kota. Kita mulai klik di slicer kota, kemudian klik kanan, lalu pilih report connection. Oke, saya ulangi lagi. Kita pilih slicernya, salah satu saja. Kita mulai dari kota, kemudian klik kanan, lalu kita pilih report connection. Oke, nah di sini kita mau menghubungkannya dengan yang mana? Nah, ketika dia diklik, maka kita pilihnya itu adalah yang B02, 03, 04. Karena yang case B ini yang kita taruh di sini. Jadi seakan-akan nanti ketika kita klik kota, nanti yang pivot table 8, kemudian pivot table 7, ini karena copy ya, copy paste, dia juga akan menyesuaikan dengan data kota yang kita pilih. Yang bawahnya ini nggak perlu, karena ini itu case practice yang A. Nah, kita pilihnya yang B saja, yang ini. Kemudian oke. Nah ini ya, langsung berubah dia nih. Kotanya cuma 2, Surabaya dan Bali. Nah, di sini juga kenapa branch manajernya cuma 2? Karena branch manager Medan itu nggak masuk. Kalau kita masukkan Medan, maka ada lagi di sini yang namanya Togar Sitorus. Dan persentase penjualan juga 3, karena 3 kota. Coba ya, kita klik Medan. Nah, dia akan berubah. Nah, yang brand itu masih belum berubah ya. Yang brand masih di penjualan unit, belum terkoneksi ke yang lainnya. Maka di sini kita coba lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jadi klik kanan lagi, kemudian report connection, lalu kita pilih nih yang sheet B01 sampai B04. Oke. Nah, sekarang kalau kita pilih, maka kalau kita pilih menu ini, maka semua tampilan di dashboard ini menyesuaikan dengan data yang kita punya. Oke, saya mau lihat Bali dan Medan. Nah, dia berubah semua dengan brandnya itu Nissan dan Toyota misalkan. Nah, dia juga berubah. Nissan dan Toyota. Oke. Nah, ini mungkin ini ada error ya. Saya kurang tahu buat pivot table-nya kemarin gimana. Oke, Excel saya rupanya error. Oke, nah ini menyesuaikan dia. Kalau kita tambah Honda, nah dia juga naik nih di Februari, Januari, Maret. Oh ya, ini dimulainya Februari ya. Februari, Januari. Kita bisa ganti ya, supaya Januari terlebih dahulu. Maka di sini kita gantinya manual. Jadi kita tinggal copy dan paste di sini. Jadi copy di bagian ini tadi, pastekan ke atas. Yang gantinya secara manual ya, ngurutkannya. Nah, biar yang ini Januari, Februari, Maret. Nah, gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas. Pak, tadi yang Ya. masalah yang barusan itu yang bulan itu gimana Pak? Bisa diulang nggak? Oh, bisa. Oke. Yang di bulan ini kan yang di sini, tren penjualan unit bulanan tadi dia di B04 ini.
Nah, itu kan yang pertama itu Februari, Januari, Maret ya di data kita ya. Nah, di sini kalau kita urutkan, dia mengurutkan kan nanti sesuai dengan abjad ya. Karena kita buat kemarin itu pengurutannya abjad. Jadi kita harus buatnya itu manual. Oke, jadi buat manualnya itu kita tinggal pilih yang Januarinya. Kemudian Januari ini mau kita letakkan di bagian mana? Kita mau letakkan di bagian atas. Jadi tinggal Ctrl C. Nah, kemudian paste di sini, Ctrl V di sini, Ctrl V. Nah, gitu. Ya nanti langsung menyesuaikan. Diurutkan berarti ya, Pak? Iya, diurutkan. Biar dia itu jadi Januari, Februari, Maret gitu. Soalnya kalau kita pakai sort, Oke. itu dia nggak bisa dia. Nah, kalau ascending nanti yang pertama itu bulannya kan kita mulai dari F ini. F ini kan lebih kecil ya. Makanya naik dia tadi. Kan F itu kan lebih kecil daripada J. J itu kan urutan ke-10. F itu urutan ke-6. Makanya di sini kita sebetulnya pilih manual ini. Manual ini you can drag item to rearrange them. Nah, bisa kita copy seperti itu. Sehingga nanti di mini dashboardnya itu jadi Januari, Februari, Maret. Menyesuaikan saja gitu. Oke, bisa? Oke, Pak, bisa. Oke, sip. Nah, yang terakhir kita mau buat yang bulan ya. Nah, yang bulan ini supaya bulannya ini juga saya mau pilih nih misalnya Januari, Februari, yang Maretnya enggak. Nah, itu sebetulnya bisa ya kalau pakai slicer yang kayak tadi di sini. Insert slicer sales date ini. Nah, itu bisa. Cuma nanti bulannya itu banyak sekali ya. Per tanggal dia jadinya. Jadi kita nggak pakai slicer. Jadi di sini ada yang namanya nanti timeline. Jadi kita tinggal klik timeline saja. Jadi diklik lagi ya chartnya. Diklik lagi chartnya. Jadi timeline ini khusus kalau misalkan di data kita itu di bagian sales date-nya formatnya itu yang date. Nah, yang date gini. Date gini. Di sini mana nih? Nah, kalau nggak ada pilihannya di sini ya tinggal klik yang ini, date ini ya. Di dalam data mentah kita ini memang formatnya adalah date di bagian sales date ini. Nah, ini kita bisa gunakan timeline untuk membuat menunya. Jadi di sini kita bisa memilih nanti. Kalau misalnya kita mau lihat di bulan Januari saja, maka kita tinggal pilih yang Januarinya. Kalau Februari, tinggal pilih Februarinya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara insert timeline. Jadi kita klik lagi chartnya, diagram kita, kemudian klik pivot chart analyze, lalu diklik insert timeline. Persis di sebelah insert slicer. Nah, yang ini. Nah, kita klik saja. Kemudian dia langsung mengkoneksikan, dia langsung otomatis mencari data mana yang menggunakan format cell date. Nah, di data kita tadi yang menggunakan format cell date itu adalah sales date. Jadi kita tinggal centang saja, lalu kita oke-kan. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini kita susun rapi lagi. Oke. Ini kita coba klik satu di sini ya. Ini di Juni, Juli, Agustus. Data kita sebetulnya nggak sampai Desember. Data kita cuma sampai Maret. Tapi di sini otomatis memang dia buat sampai Desember. Kita klik di Juni. Nah, nanti muncul nih Januarinya. Oke, kemudian nah, muncul Januari. Ini kalau misalnya kita perkecil juga ada pilihan ya. Bisa digeser-geser bawahnya. Di sini saja deh. Nah, untuk timelinenya seperti ini. Kalau kita pilih yang Juni, ini nggak muncul. Nggak muncul, karena data kita yang Juni itu nggak ada. Oh iya, tapi ini belum terkonek ya. Jadi kita perlu koneksikan lagi ke dalam chat-chat lainnya. Caranya sama, kita klik kanan, kemudian report connection. Report connection, kemudian kita centang lagi.
Oke. Ini Mei nggak ada, Juni nggak ada, tapi kita Maret itu ada datanya. Oke, ini Maret ya 415. Februari juga ada datanya 287. Oke, saya coba clear filter biar semua datanya terlihat. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau memilih Februari dan Maret, maka ditahan shift ya, ditahan shift kemudian diklik. Nah, kalau misalnya Januari, Februari, Maret, ditahan lagi shift-nya, diklik Januarinya. Nah, gitu. Jadi unit bulannya juga ngikut dia nih. Kalau Januari sama Maret saja kita tinggal tahan shift, kemudian klik Februarinya. Nah, Januari, sorry. Nah, oh dia nggak bisa ya, nggak bisa lewat seperti itu. Dia harus berurutan. Oke. Karena lucu juga ya kalau timelinenya itu melewati 1 bulan, dia tiba-tiba memprediksi nih penjualan di dalam Maret. Oke, jadi seperti itu. Jadi total unit penjualan di bulan Februari ini ada penurunan nih. Oke, nah sampai di sini clear kita ya untuk praktis kita di sesi 6. Jadi nanti hari ini file yang dikirim di dalam tugas uji cobanya itu ada 2. Jadi yang file yang sekarang ini yang sudah lengkap di mini dashboardnya, kemudian yang nanti kita akan uji coba data visualization tentang chart-chart ini, tentang diagram-diagram ini. Jadi nggak ada rumus-rumus lagi seperti if, seperti index match dan lain sebagainya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, ada kendala nggak membuat dashboard interaktif ini? Pak, Gimana? Ya, silakan. Siapa nih? yang buat Ya, Nadia. yang buat filter di slicer tadi gimana, Pak? Oke. Nah, waktu kita Filter. membuat ini ya, yang ini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Waktu kita membuat slicer itu filternya itu sudah aktif. Sudah aktif semua nih. Nah, jadi kalau misalnya kita filter manual gini, Jakartanya kita hilangkan, Surabaya. Nah, ini nanti clear filternya akan aktif. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya kita hilangkan centang yang ini ya, tanda centang ini, maka kita hanya bisa memilih salah satu data saja. Kalau misalnya di kota ini, kalau kita klik salah satunya, maka yang lainnya akan hilang. Misalnya Bali kita klik, nah yang lainnya hilang. Misalnya Medan, kita klik, yang lainnya hilang. Ini sekarang kita dalam mode filter. Kalau mau dia itu datanya semuanya terlihat, tinggal klik clear filter ini. Nah, kalau mau salah satu saja ya tinggal klik saja yang ini. Tapi kalau misalnya datanya mau kita lihat lebih dari satu, kita klik tanda centang ini. Nah, kemudian kita klik yang lainnya, data lainnya. Kalau membatalkannya, klik lagi. Misalnya Bali ini saya nggak mau nampilkan, klik lagi seperti ini. Jadi defaultnya slicer ini sudah mempunyai clear filter ini. Oke, ini Nadia, gimana? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, yang lain? Aman ya? Insya Allah ya. Oke, nah kalau memang nggak, ya silakan. Boleh Alfa. diulang yang di total penjualan mobil. Oke, total penjualannya. Oke, sip. Untuk total penjualan mobil, ini saya delete dulu. Nah, jadi supaya dia ini ada angkanya yang mengikuti nanti data kita, total penjualan mobil itu ada di cash practice B01 yang ini. Nah, ada di grand total ini. Ini adalah total penjualan mobil. Jadi kita tinggal klik saja di sini,
kemudian klik sama dengan, ya. Lalu pilih di bagian B01, di mana B01 ini pivot table-nya sudah kita buat ya di pertemuan yang lalu. B01, lalu pilih di bagian totalnya yang ini. Jadi waktu saat kita presentasi, kita nggak menampilkan pivot table ini. Yang kita tampilkan adalah di chart kita tadi. Nah, lalu enter saja. Ini enter. Nah, jadi yang saat kita presentasi yang kita tampilkan ini. Nah, audiens kita kan nggak mesti tahu dia yang ini. Nggak mesti tahu. Kita tinggal menampilkan ini, lalu kita ya ngomong gitu. Data-datanya itu sesuai dengan dataset, data mentah yang kita peroleh. Jadi sampai di sini data mentah yang ini ya data mentahnya, sudah menjadi sebuah informasi dia di bagian ini. Nah, jadi data mentah yang diolah menjadi informasi itu akan memberikan aspek penting ke audiens kita supaya mengambil langkah ke depannya gimana. Oke ya? Oke, Pak. Oke, sip. Nah, kita clearkan dulu yang ini ya, yang pivot ini. Kita akan belajar mengenai chart ini lagi lebih lanjut di data visualization. Jadi chart ini bisa kita gunakan langsung tombol insert ini. Di sini ada chartnya. Dan ini sama seperti pivot table. Nah, jadi kita nggak belajar pivot table lagi, kita ngambilnya dari sini nanti. Meskipun penerapannya nanti ke pivot table. Karena kita kalau mau buat dashboard interaktif seperti ini, yang ada slicernya, itu menggunakan pivot table. Walaupun sebetulnya bisa juga menggunakan ini, tapi nanti ada beberapa error. Jadi sebaiknya gunakan pivot table. Nah, di data visualization, supaya kita nggak dua kali kerja ya, buat pivot table lagi, kita akan belajar langsung di chart ini. Oke, oleh sebab itu silakan diakses saja ya. Diakses saja case 7-nya. Nah, yang ini. Oke, silakan diakses dulu filenya. Sini saya delete dulu. Oke. Oke, di sini kita ada 6 sheet ya. Ada data label, trend line, multiple chart, secondary axis, target customize, dan map chart. Nah, di sini perlu diingat ya. Chart, kapan saja sih chart itu digunakan? Kalau dia presentasi, ingat itu untuk pie chart. Nah, kalau misalnya dia diagram batang, itu untuk kuantitas ya. Seperti contohnya luas hutan di sini ya. Nah, kita ingin melihat angka perbandingan luas hutan di negara ASEAN. Nah, maka tampil seperti ini. Jadi outputnya mau kita buat seperti ini. Nah, pada pertemuan lalu, ini sebetulnya label-label 778, 703 itu belum kita pelajari ya. Cuma nih Nur Faiza sudah memasukkan labelnya. Jadi bagus ya, ada improvisasi yang positif. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu gimana sih cara buatnya yang ini, ada labelnya. Nah, silakan kita buat dulu chartnya. Jadi kita mau buat output grafiknya sama seperti ini. Di sini kita ambil data yang ini ya, data negara ASEAN ini. Kita boleh Ctrl A atau boleh kita blok seperti ini. Oke. Kalau Ctrl A juga nggak apa-apa, nanti headernya ini nggak ngikut. Kemudian kita pilih insert, lalu kita bisa pilih di sini 2D kolom ini. Jadi sama seperti di ini ya, di apa namanya, di pivot table. Di pivot table kan sama juga. Nah, nanti kita pilih yang 2D bar ini.
kalau misalnya mau lebih lengkap, diklik yang ini, yang tanda panah kecil ini. Nah, nanti ada rekomendasi chart yang memang si Excel-nya membuat rekomendasi diagram mana yang bagus untuk data ini. Kalau kita nggak mau ngikuti rekomendasi, kadang-kadang rekomendasi ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita pilih Alt Chart ini. Nah, inilah kelihatan chartnya. Ini sama seperti di pivot table. Jadi kalau misalnya mau buat pivot table dengan chart, ya sama seperti yang kita pelajari dengan insert chart ini gitu. Jadi intinya kita belajar data visualisasi hari ini untuk mengetahui ada fitur apa saja sih di dalam chart ini gitu. Oke. Jadi tinggal pilih yang tadi ya, yang tadi itu kolom, kemudian pilih yang ini. Yang mana sih tadi? Oh, kita yang bar. Nah, kita pilih yang bar ya, kemudian pilih yang ini. Kalau mau milih kolom pun ya nggak masalah juga, tapi biar sesuai dengan goalnya ini ya, skor hasilnya, goal akhirnya, maka kita pilih yang bar. Nah, kemudian oke. Kalau nggak mau cara itu ya juga nggak masalah, tinggal klik saja yang icon ini, lalu pilih yang bar. Oke. Ini kita tinggal buat dia ini ya. Misalnya di bawah saja. Oke, nah ini. Yang atas itu output contoh ya. Yang atas ini output contoh. Oke, kemudian kita tambahkan labelnya. Biar datanya itu ada seperti ini. Jadi di Singapura itu luas hutannya 154 km persegi. Nah, kita buat seperti ini, biar lebih informatif dia. Jadi kita klik lagi chartnya, kemudian di sini ada chart design, lalu pilih add chart element. Add chart element, kemudian karena itu label ya, di sini ada banyak nih, nanti bisa diimprovisasi sendiri, tapi untuk menampilkan informasi luas tadi, ya labelnya, pilih data label. Nah, data labelnya ditempatkan di mana? Nah, di sini bisa kita pilih nih. Ada bisa di center, di tengah. Ada juga bisa di inside end. Dia di dalam tapi di bagian akhir. Atau inside base, dia di bagian awal. Atau di outside end. Nah, atau di data call out. Jadi ada semacam ini tampilannya. Kalau hasil akhirnya yang sesuai dengan contoh itu menggunakan offset end. Nah, seperti ini. Jadi tampilan labelnya terlihat. Oke, saya ulangi lagi. Kalau mau menampilkan label, itu tinggal pilih chart design, lalu add chart element. Kemudian pilih data label. Nah, itu cara pertama. Nah, cara kedua, kalau nggak mau menggunakan cara ini, nah, kalian bisa klik nih tanda plus nih ketika kalian klik chartnya, ada tanda plus di sebelah kanan ini. Kemudian kita centang data labelnya. Nah, data labelnya kita centang. Lalu di sini kita klik tanda panah kecil. Ini bisa kita pilih mau di center, mau di inside end, mau di inside base. Nah, karena di sini contohnya outside end, kita pilih outside end. Kalau di inside end, itu dia di dalam. Cuma nanti kehalang karena warnanya itu warna tulisannya ini ya, hitam. Tapi tulisan ini bisa kita ganti. Jadi tinggal diklik, tapi nanti aja sih. Ini tinggal diklik 2 kali saja nanti muncul dia format data label ini. Nah, tapi nanti mengganti warna-warna ini juga bisa kalian lakukan nanti. Oke, nah, ini saya ganti lagi ya menjadi ini tadi. Outside end, data label, outside end. Nah, seperti ini. Ini bisa kita turunkan. Oke, nah. Oke, udah sama goalnya. Oke, nah cukup mudah ya untuk yang data label. Ini hanya untuk menampilkan label supaya lebih informatif. Oke, di sini ada kendala untuk yang kasus pertama. Bisa semua ya.
Masih gampang. Oke, berikutnya kita akan masuk ke bagian trendline. Nah, jadi trendline ini kita ingin melihat tren luas hutan di Indonesia, apakah trennya itu berdampak positif atau negatif. Nah, output grafiknya seperti ini. Jadi ini menggunakan chart line ya, karena di sini ada waktunya. Dan kalau sudah dia itu tren, timeline itu sudah pasti dia menggunakan line, garis. Tapi di sini ada tambahan nih, garis putus-putus lagi. Nah, ini trend line namanya. Apakah dia menurun atau meningkat gitu? Nah, kalau kita lihat di sini nih menurun nih luas tanah di Indonesia. Dari data yang kita punya yaitu data ini. Oke. Ini tahun ya. Oke. Nah, dari data ini. Jadi dari tahun 1990 sampai 2021 itu apakah meningkat atau tidak? Ternyata tidak ya. Ternyata dia itu menurun. Nah, jadi kita cukup Ctrl A lagi. Kita mau buat chartnya ini line ya. Oke. Kemudian insert dan pilih yang line ini. Oke. Kita pilih yang ini ya. Yang 2D. Oke. Luas judul ini ya, judul chartnya ini kita bisa delete saja. Karena judul chart ini kita bisa dapat dari save dan kita buat tulisan ini. Oke, kemudian kita perbesar. Nah. Lalu di sini kita buat garis trendline-nya. Apakah ini meningkat positif atau negatif? Kita sudah tahu ya hasilnya itu negatif. Oke, kita langsung klik saja. Add chart element. Kemudian pilih trendline. Dan pilih yang linear. Nah, bagian-bagian chart element ini itu kalian bisa improvisasi nanti sendiri. Sama seperti kita kayak memilih ini ya. Kayak memilih chart tadi ada banyak, itu kalian bisa improvisasi, mau menyesuaikan saja. Ini kita pilih linear. Nah, tampil seperti ini. Oke. Soalnya ini ada banyak chart ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada banyak chart. Termasuk kalau misalnya kalian sudah belajar statistik, ini ada chart juga yang biasa digunakan di statistik tuh seperti scatter dan bubble untuk penelitian. Oke. Nah, tapi warnanya biru nih, warnanya biru. Ini kita klik saja garis trend line-nya yang warna biru. Ini bisa klik 2 kali sampai muncul format trend line. Atau misalkan kita klik ini, misalkan nggak muncul nih waktu diklik 2 kali. Pilih format, lalu pilih format selection. Nah, nanti muncul juga format trend line-nya. Kemudian kita pilih cat tumpah ini ya. Supaya warnanya ini nggak biru ya, nanti warnanya tabrak gitu. Di color-nya, ini kita pilih warna merah. Nah, sesuai dengan goal-nya. Kalau misalnya mau memperbesar, width-nya ini ditambah nilainya. Nah, nanti dia jadinya lebih besar gitu. Oke, kalau sudah di close saja. Nah, tampil dia seperti ini. Oke. Nah, cuman di sini masih ada perbedaan ya. Nah, data kita ini itu kan dimulainya itu sebetulnya dinilai luasnya itu paling rendah 900.000. Nah, pada saat kita buat chart yang lain, itu dia dimulainya dari 0. Nah, seperti ini dari 0. Sementara yang atasnya dimulai dari 800. Nah, ngapain kita mulai dari 0 kalau data kita itu toh dari 900 gitu. Jadi kita bisa buat opsi, bisa mulai dari 900, bisa mulai dari 800.000 kilometer persegi gitu. Kalau mulai dari 0 nanti berjarak dia nih, berjarak seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita nggak mau jutaan seperti ini, tapi formatnya ribuan seperti ini, itu juga bisa. Tapi nanti kita beri keterangan di bawahnya, formatnya itu dalam jutaan gitu.
Artinya ini kalau misalnya ada keterangan dalam jutaan di sini, misalnya tanda bintang, kemudian dalam jutaan. Nah, seperti ini. Berarti kita tahu bahwasanya kalau 1250 ini artinya 1.250.000. Nah, gitu. Nah, caranya itu kita tinggal klik saja yang bagian ini. Kemudian klik 2 kali ya, klik 2 kali hingga muncul ini formatnya, format axis ini sumbu ya. Ini sumbu X dan yang kanan itu sumbu Y. Lalu kita pilih nih, kita display unitnya mau ribuan saja. Ini opsional saja, kita pilih 1000. Nah, dia ribuan. Kemudian minimumnya jangan dari 0, tapi dari 800.000. Kenapa nggak 900.000? Kalau 900.000 juga boleh seperti ini. Cuman nanti mentok kali dia ke bawah. Coba ya kita close. Nah, dia mentok ke bawah kali nih jadinya. Karena data kita dari 915.000. Nah, jadi bagusnya itu dari 800 gitu. Jangan pas-pasan. Saya klik 2 kali lagi di sini. Di axis option ya, di axis option di sini. Di sini saya pilih dari 800. Dan jangan dari 0, nanti jaraknya itu terlalu besar seperti yang sebelumnya. Oke, ini kita close. Nah, sudah jadi. Oke, nah untuk trendline nih, ada yang mau bertanya atau ada yang belum bisa? Atau ada terkendala di bagian mana? Silakan disampaikan. Oke, aman ya? Gimana? Ulang, Pak. Yang bagian mana ulang? Membuat tabel. Kita nggak ada buat tabel nih. Ini ya, yang ini ya? Diagramnya ya? Iya, itulah, Pak. Oke, kita ulang bentar ya. Kini saya delete lagi. Nah, kita cukup Ctrl A saja, ngambil datanya. Kemudian kita pilih Insert. Lalu kita pilih yang line ini. Kita pilih yang 2D line. Karena dia itu kan waktu. Trend, timeline yang berhubungan dengan waktu, itu biasa kita gunakan yang line, yang garis ini. Kita langsung klik saja. Kemudian kita pindahkan ke bagian bawah saja ya, biar nggak kehalang dengan hasil akhirnya. Oke, kita pindahkan ke sini. Ini kita perbesar. Nah, lalu kita mau buat garis trend lainnya. Garis trendnya itu apakah meningkat atau menurun? Maka itu bisa kita pilih, kita klik dulu ya. Kita klik chartnya. Di menu chart desainnya, kita pilih Add Chart Element. Kemudian di sini ada Trend Line. Lalu kita pilih Linear. Nah, sudah. Nah, karena warnanya itu sama seperti warna line timeline-nya, maka kita klik nih trend line-nya ya. Sorry, tadi ini karena warnanya itu sama dengan warna luasnya. Luas kilometer perseginya itu warna biru dan trend line-nya juga warna biru. Jadi trend line-nya kita ganti menjadi warna merah. Cukup dengan klik 2 kali di trend line-nya yang garis putus-putus ini. Atau kalau nggak muncul ketika diklik 2 kali, klik saja garis trend line, kemudian pilih menu format, kemudian klik format selection. Nah, lalu pilih yang logo ini ya, cat tumpah ini. Dan di bagian colornya kita ganti warna merah. Dan kita perbesar sedikit ya, kita perbesar sedikit dengan menambahkan nilai di bagian width. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini dulu Hikmawati, gimana? Iya, Pak, bisa. Oke, nah. Kemudian karena data ini jaraknya terlalu tinggi ya, dari 0 sampai 900, karena data kita dimulai yang paling kecil tuh 915.000. Maka 0 sampai 800 atau 0 sampai 900 itu nggak dipakai.
sehingga menjadikan dia itu berjarak seperti ini, jauh. Nah, jadi kita mau membuat dia itu mulai dari 800.000 saja, biar dia itu jaraknya nggak terlalu jauh seperti ini. Maka diklik yang bagian ini, klik 2 kali lagi. Nah, di bagian axis option-nya, itu minimumnya kita buat mulai dari 800.000. Enter. Nah, maka dia itu dimulai dari datanya 800.000. Nggak dimulai dari 0. Dan kalau misalnya kita nggak mau nih menampilkannya dalam bentuk jutaan seperti ini, karena angkanya terlalu banyak, maka display units-nya kita ganti menjadi 1000. Nah, seperti itu. Oke ya? Aman ya, insya Allah ya? Oke, Pak. Oke, sip. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, nah yang lainnya cukup gampang nih ya. Di sini cross tabulation. Jadi ada data yang horizontal, itu bulan, dan juga ada yang vertikal, yaitu brandnya. Nah, kita mau buat grafik seperti ini. Nah, grafik ini banyak kita gunakan ya di dalam pekerjaan. Jadi ini caranya cukup mudah ya untuk buat. Kalau udah cross tabulation gini ya tinggal di blok saja. Kemudian kita insert, ya langsung dia itu kita pilih. Nah, misalnya kolom ya yang ini. Dia langsung terbentuk seperti ini. Udah. Chartnya kita tinggal delete saja. Dan kita tambahkan label juga boleh. Nah, udah. Udah cuman seperti ini doang. Kemudian di bawahnya itu multiple line chart ya. Itu kita tinggal buat saja lagi. Kita blok lagi. Kemudian insert lagi yang line. Nah, sudah dia langsung menyesuaikan. Nah. Jadi kita bisa baca nih data-data yang anomali di sini. Nah, data anomali misalkan di sini ya Suzuki ya. Suzuki itu di Januari, Februari, Maret itu mengalami penurunan di bulan Februari, tapi nggak signifikan. Nah, dia berada di unit penjualan 21. Tapi di April itu Suzuki mengalami penurunan drastis. Nah, ini kenapa? Nah, anomali-anomali seperti ini itu bisa didiskusikan gitu. Nah, makanya saat kita olah data itu tadi menjadi informasi, maka kita bisa tahu nih data-data anomali yang mungkin bisa kita diskusikan dan kita ambil kesimpulan kenapa bisa seperti ini dan tindakan apa yang bisa kita lakukan. Nah, di bulan Maret juga ini Nissan nih. Nissan ini terlalu jauh nih. Kenapa gitu? Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa Nissan di bulan Maret itu turun drastis? Dari yang sebelumnya di Februari terjual 49, di Maret hanya 17. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini perlu kita diskusikan dengan tim. Apakah kita buat promo Nissan lagi atau mungkin di bulan April ini sudah ada bocoran ada Nissan versi terbaru yang mau launching. Maka di Maret ini orang males beli Nissan tipe lama gitu. Nah, jadi penjualannya menurun. Nah, itulah fungsinya kita olah data menjadi informasi gitu. Sehingga ke depan kita bisa memutuskan untuk apa. Kalau untuk memprediksi jauh ke depannya lagi, itu nanti ada di mata kuliah ya. Ada juga di UIN ya, alhamdulillahnya ada di prodi kita di machine learning dan big data gitu. Itu sebetulnya lanjutan dari data analis ini. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, untuk yang ketiga ini sudah clear. Oke, Masya Allah, ini ada yang join lagi nih. Oke, kita presensi dulu ya. Kita presensi dulu. Oke, Sultan Falih, ada nih Sultan? Gimana Sultan? Ada dicoba atau gimana nih?
Masih dicoba? Ya masih Pak. Gimana? Masih Pak. Masih lagi dicoba Pak. Oke, sip. Mikail. Nah, Mikail ada nih. Oke, Akila Hamar. Akila Hamar ada? Oke, Zahara Pona. Hadir Pak, Gimana Zahara? Uji cobanya ada di uji coba atau masih dicoba? masih dicoba Pak. Oke, Nurul Sufia. Hadir Pak, Nah, gimana Nurul progresnya? lagi coba-coba Pak. Oke, Anis Almunawarah. Hadir Pak. Gimana Anis? Insya Aman? Allah bisa Pak. Oke, sip. Aman Pak. Niza Zanuba. Hadir Pak, Gimana Niza progresnya? udah. Oke, sip. Diana Kasma. Diana Kasma ada? Oke, Anggi. Hadir Pak. Gimana Anggi progresnya? Bisa? Lagi dicoba Pak. Oke. Dwi Maherna Putri. Hadir Pak. Gimana Dwi? Bisa? Lagi dicoba Pak. Oke. Fitratur Rahmi. Hadir Pak, Nah, gimana Rahmi? aman Pak. Aman ya, Alhamdulillah. Ardiana. Hadir Pak, lagi Gimana? dicoba juga Pak. Oke. Melvi Anggraini. Dicoba Pak. Hadir Pak, Pak Murdani Bisa? sebagai perwakilan Lagi Kota dicoba, Pak. Medan dari Universitas Oke. Arab Uwin Arandiri. Muhammad Rahmat. Hadir Pak. Gimana, Mat? Aduh, Rahmat ya. Aman Pak. Oke, sip. Cut nih, Cut Salihatun Nisa. hadir Pak. Si Cut baru masuk nih. Ya Pak, tadi habis paket soalnya pas lagi di itu. Oh, gitu. Oh, gimana? Ada di uji coba? Mau dicoba Pak. Oke, sip. Elsa Siapa Ari ya, Pratiwi. Oke, sip. Hadir Pak. Elsa gimana nih, Elsa? Aman Pak. Oke. Bunga Amelia. Hadir Pak, Gimana, Bunga? bisa Pak. Oke. Nur Faiza Zuraya. Hadir Pak. Gimana, bisa? Bisa Pak. Oke. Miftah Ulya Zahran. Miftah Ulya Zahran. Nadia Haikal. Hadir Pak. Gimana, Nadia? Aman Pak. Oke. Angelina Ainal. Hadir Pak, Gimana, Angel? bisa Pak. Bisa ya. Oke. Lucy. Hadir Pak. Gimana, Lucy? Insya Allah bisa Pak. Oke. Aufa Sakinah. Hadir Pak, Gimana, Aufa? bisa Pak. Aman? Bisa ya. Ikmawati. Aman. Hadir Pak, Gimana, Ikmawati? ya bisa Pak. Oke. Zahratul Jannah. Hadir Pak. Bisa Zahratul Jannah? Bisa. Oke. Jupita Dewi. Hadir Pak. Gimana, bisa Lagi Jupita buat, Dewi? Pak. Lagi buat. Oke. Oke ya, kita simpan dulu. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya. Tinggal 3 sheet lagi.
Nah, secondary axis, target customers, dan map chart. Oke, ini nggak lama ya. Oke, kita lanjut ke yang bagian 4. Nah, di sini nggak ada outputnya nih. Nggak ada outputnya. Jadi secondary axis ini kita menggabungkan dua chart. Jadi kita bisa menggabungkan misalnya bar dengan line gitu. Nah, karena di sini ada tahun, unit terjual, dan persentase pembelian. Jadi di sini karena ada tahun kita bisa pakai line. Nah, di sini kita ada kuantitas juga ya. Nah, maka kita bisa pakai bar. Oke, kita bisa buat dulu. Kita coba blok seperti ini. Kemudian kita pilih insert. Lalu kita klik yang tanda kecil ini. Di sini sebetulnya di rekomendasi chartnya itu hasil akhirnya seperti ini. Jadi ini ya memang seperti ini. Jadi digabungkan dia. Tapi kita mau buatnya secara manual dulu ya. Karena tadi ya masalahnya kadang-kadang rekomendasi chartnya itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita pilih alt chart. Kemudian kita pilih combo. Nah, kita pilih combo. Combo ini menggabungkan antara nantinya itu kolom dan line. Jadi sini ada clustered, kolom dan line. Nah, line-nya kita jadikan dia itu secondary axis. Jadi sumbu yang kedua. Nah, lalu kita oke-kan saja. Oke, nah seperti itu saja. Oke. Kalau mau buat label boleh, tapi di bagian yang satu saja ya. Soalnya yang ini terlalu banyak nanti ininya labelnya. Kita bisa menghapus salah satunya. Oke, kalau nggak mau dibuat label juga nggak apa-apa. Oke, cara bacanya gimana? Cara bacanya untuk unit terjual itu adalah sumbu X sebelah kiri. Untuk persentase yang sebelah kanan. Nah, kita coba perhatikan nih datanya. Ini persentase pembelian member. Jadi ada member yang membeli. Di Januari, member yang membeli itu banyak ya, 86% ya. Dengan total penjualan itu 351. Rata-rata yang beli itu member dari toko-toko yang jual mobil ini. Tapi di Februari ini ada anomali nih. Nah, unit terjualnya tinggi, tapi member nggak minat belinya. Nggak sebanyak di bulan Januari. Nah, ini kenapa? Nah, ini yang akan kita diskusikan. Kemudian ini juga anomali ya di Mei dan Juni. Nah, di Mei ini unit terjualnya sedikit. Dan yang beli itu rata-rata adalah member. Nah, kenapa? Apakah di bulan Mei dan Juni ini mobil yang dijual itu banyak promo ke yang member? Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, ini yang akan kita simpulkan sebetulnya. Nah, karena yang beli itu rata-rata adalah member. Nah, makanya membernya dari 193 unit terjual, itu 80%-nya yang beli adalah member. Nah, kemudian di Oktober juga ini anomali. Di Oktober, di Juli juga ya. Di Oktober ini juga, nah, yang membeli member tinggi. Nah, unit terjualnya itu sedikit. Nah, yang seimbang itu di Januari dan di Agustus. Nah, itu seimbang membernya ya. Di bulan Juli, ini membernya yang nggak turun kali, tapi unit terjualnya tinggi. Jadi setengahnya itu yang beli nggak member gitu. Mungkin yang nggak member juga ada promo. Bisa kita asumsikan seperti itu. Nah, artinya data-data dengan chart seperti ini, kita bisa melihat nih, dengan cara visualisasi, kita bisa melihat data-data yang anomali. Dan kita bisa mendiskusikan hal tersebut dan mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, ini secondary axis sudah clear. Kemudian kita masuk ke target customize. Nah, target customize ini sama seperti secondary axis tadi. Jadi kita membuat combo juga, tapi di sini ada target dan ada jumlah terjual. Jadi kalau misalnya jumlah terjualnya 208, kemudian targetnya hanya 133,
maka target terjual untuk brand Honda ini sudah terpenuhi. Bahkan melebihi target nih. Nah, gitu. Tapi kita mau buat visualnya, nggak seperti ini ya. Ini kan data mentahnya. Oke, kita tinggal blok saja. Kemudian insert. Lalu di bagian ini kita klik tanda kecil ini ya. Lalu pilih All Chart. Kalau misalnya di pivot table kan sudah nampil seperti ini semua ya. Kemudian kita pilih combo. Nah, kali ini targetnya nggak kita beri ini ya. Targetnya nggak usah kita buat secondary axis, tapi kita buat label dia. Kalau secondary axis kan nanti ada sumbu tambahan dia di sini. Nah, di sini kita nggak mau buat secondary axis, tapi kita buat custom saja. Kita buat label nanti. Nih, jadi ini cukup di-okekan saja. Oke. Ini bisa kita delete. Nah, tampil seperti ini. Yang pertama kita mau buat label untuk yang target, yang line ini. Jadi kita cukup klik yang line. Oke, seperti ini. Kemudian kita tampilkan labelnya. Nah, boleh dengan cara tanda plus ini, boleh dengan add chart element, seperti yang sudah kita uji coba sebelumnya. Tinggal data label, kita pilih, supaya itu di paling atas, kita pilih yang ini saja. Ini boleh, yang mana cocoknya? Yang center saja, nah yang center. Oke, nah seperti ini. Lalu supaya lebih memperbagus lagi ya, supaya nggak tenggelam nih warnanya, kita pilih menu format, kemudian format selection. Oke. Jadi labelnya sudah muncul, cuman label ini kita mau warnai lagi supaya dia nggak ini ya, ketutupan warna biru ini. Lalu kita pilih yang cat tumpah ini lagi ya. Ini fill and line. Nah, kita pilih colornya itu bisa warna ini. Oh, bukan. Oke, saya mau buat bukan di line-nya ya, tapi di angkanya. Sebentar. Ini line-nya yang berubah. Jadi klik saja angkanya. Nah, klik angkanya dulu ya. Jadi setelah muncul labelnya, diklik lagi angkanya, baru format selection. Nah, baru pilih fill ini. Nah, di bagian fill, oke, text option. Nah, text option ini. Ini bisa diubah ya. Ini warna teksnya. Tapi saya nggak mau warna teks sih. Ini warna teksnya. Oke. Coba diklik 2 kali ya. Coba diklik 2 kali. Nah, kalian keblok nggak semua itu ininya? Angkanya. Keblok, Kak. Iya, Pak. Keblok ya. Kalau saya nggak keblok nih. Saya cuma 1. Coba lagi ya. Oke, niatnya seperti ini. Coba format selection yang bagian ini solid fill. Nah, solid fill ya. Oke, kita ganti seperti ini. Nah, maksudnya seperti ini sih. Oke, saya ulangi lagi ya. Karena tadi. Nah, kita bisa ubah warna ini ya, warna tulisannya. Tapi kita mau buatnya itu jangan warna tulisan, tapi warna backgroundnya. Jadi klik di sini. Kemudian di format selection, di bagian yang tanda tumpah ini, solid fill. Nah, solid fill-nya kita pilih yang ini. Oke. Nah, warnanya bebas, warna apa saja. Di sini saya warna kuning. Oke. Untuk yang jumlah terjual, itu kita klik tanda kolomnya yang warna biru. Kemudian kita tampilkan labelnya.
Ya, tampilkan labelnya sama seperti yang sebelumnya. Sekarang kita buatnya itu, nah di inside end saja, karena di sini ada target ya. Takutnya kalau di outset yang belum mencapai target, dia ketimpa di sini. Oke, kemudian kita klik lagi angkanya, lalu kita format lagi, format selection, dan kita pilih lagi warnanya. Nah, warna colornya itu misalnya warnanya, nah seperti ini. Nah, oke, nah seperti ini. Jadi sama seperti secondary axis tadi. Kalau secondary axis tadi ada sumbu yang kedua, yang second, ada sumbu yang kedua. Tapi kalau nggak mau pakai secondary axis, kita bisa menggunakan target customize. Jadi kita buat label seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya, Honda ini penjualannya 208, targetnya 133, berarti sudah tercapai. Mitsubishi ini penjualannya 163, targetnya 174, belum tercapai. Nah, kita bisa simpulkan nih langsung, yang lain pokoknya belum tercapai. Nah, gitu. Yang sudah tercapai itu yang melewati label line ini, yang target. Oke, nah seperti itu untuk target customize. Jadi kalau ada data semacam ini, boleh menggunakan secondary axis, di mana dia membuat sumbu tambahan di sebelah kanannya, atau kita buat customize seperti ini. Oke, bisa ya semua ya? Nggak ada kendala bagian target customize ya? Mana ada yang terkendala? Oke, coba dulu kita tanya ini satu orang saja deh kita tanya. Ya, Aufa deh. Aufa gimana bisa? Aufa? Ini Aufa nih. Iya, Pak. Gimana bisa? Ini lagi coba, Pak. Oke. Elsa Ari gimana? Bisa, Pak. Oke, sip. Oke, yang 5 clear. Dan yang terakhir itu map chart. Nah, map chart. Oke. Map chart ini kita mau menampilkan diagramnya itu, tapi bentuknya itu peta. Nah, tapi di sini kita baca dulu ya. Ingin melihat perbandingan per kategori dari warna paling tua. Nah, kalau di peta itu nanti warnanya gelap ya, paling tua, itu artinya jumlah value-nya, nilainya itu banyak, yang terbanyak. Kalau warnanya itu agak transparan, nggak gelap, maka itu datanya, nilainya itu paling kecil. Nah, tapi catatan penting di map ini ya, pastikan angka sudah terformat sebagai number. Nah, selnya itu harus number, bukan teks. Jadi kita coba klik yang ini. Nah, kita pilih yang ini ya. Kita lihat yang ini adalah sudah number format. Kalau misalnya teks, nah seperti ini ya, general atau teks, dia nggak bisa. Dia harus format number. Kemudian harus terkoneksi internet. Nah, kalau mau menggunakan map, nanti dia harus terkoneksi internet. Karena dia menggunakan sistem informasi geografis yang terkoneksi internet. Lalu untuk saat ini fitur ini hanya bisa digunakan skala provinsi. Nah, maka kita cobanya skala provinsi ini. Kalau misalnya kabupaten, kemudian jalan itu belum bisa untuk saat ini. Karena ini lagi dikembangkan juga. Oke, cara buatnya gimana? Kita tinggal Ctrl A saja yang bagian ini. Lalu kita pilih insert. Kemudian pilih maps yang ini. Kita pilih maps yang ini ya. Kita klik saja. Lalu muncul fillet map seperti ini. Lalu kita klik. Nah, tunggu hingga mapnya muncul. Kalau baru pertama kali nanti ada tulisan stop saja. Ini chart title-nya saya delete. Oke, ini saya perbesar. Oke. Kalau ada misalnya yang nggak nampil peta Indonesianya, silakan dikabari.
misalnya hanya tampil peta dunia gitu. Nah, itu berarti ada problem, Excel-nya nggak bisa membaca nih provinsinya. Nah, maka dia tampil dunia juga, globe gitu. Oke, di sini sudah benar ya. Jadi yang paling banyak itu adalah value-nya itu Kalimantan Tengah dan juga yang ini, yang di Sulawesi Selatan sebanyak 4.400 jumlah unit terjual. Tapi di sini meskipun dia otomatis ngambil data ini ya di peta ini, ada beberapa ini ya map yang sebetulnya nggak ada datanya, seperti warna abu-abu ini. Nah di sini ya nggak ada gitu datanya, jadi seharusnya nggak perlu kita tampilkan. Nah supaya lebih akurat kita tinggal klik saja ya, klik saja di bagian yang berwarna, klik 2 kali. Map areanya kita ganti menjadi only region with data. Nah, oke, kita close lagi. Sekarang kita lihat bahwasannya yang tampil itu hanya yang ada datanya saja. Oke. Jadi cukup klik 2 kali saja dan pilih map areanya itu adalah only region with data. Ini juga bisa diganti-ganti ya, colornya itu. Yang paling rendah itu warnanya mau warna apa gitu. Misalnya paling rendah warna merah. Paling tinggi misalnya warna hijau. Nah, itu juga bisa. Jauh gelap deh. Nah, itu juga bisa. Di sini juga bisa pilih mau 3 warna juga bisa nih. Ada yang data yang di tengah-tengah warnanya apa gitu. Nah, itu juga bisa. Defaultnya warna biru tadi. Oke, nanti di bagian ini kan ada dia tandanya nih. Kalau dia datanya rendah itu merah, kalau datanya tinggi itu hijau. Kalau hijau berarti datanya itu unit terjualnya aman gitu. Kalau merah nggak aman nih. Nah, bisa kita ganti ya warna-warnanya. Label bisa ditambahin nggak? Bisa juga. Label ya ditambahinnya tinggal tanda plus ini. Nah, tapi di label ini dia masih ada beberapa kekurangan ya. Misalnya kalau kita tampilkan, kita nggak bisa memperbesar nih labelnya. Saya coba ya. Ada beberapa yang nggak muncul nih, seperti yang ini ya. Di Sumatera Barat itu jumlah nilainya 3.354, tapi dia kecil nih. Nah, dan ini nggak bisa diperbesar. Nah, nggak bisa diperbesar. Nah, gitu. Oke. Jadi biasanya ini nggak kita tampilkan ya, labelnya nggak kita tampilkan. Nah, dan dia warnanya kita sesuaikan yang kayak tadi aja ya. Saya buat warna biru. Nah ini. Biasanya kita combine dengan, karena ini kuantitas, kita combine dengan kolom chart. Jadi insert. Kita pilih kolom chart yang ini. Nah, jadi labelnya kita buat di sini. Oke, boleh label chart, boleh juga yang lain ya. Yang chart yang satunya lagi. Nah, yang vertikal, yang horizontal maksudnya, yang rows. Nah, bisa seperti ini. Jadi ini kita buat dia misalnya di sebelah kanan ini. Oke. Nah, bisa kita gabung seperti ini. Oke. Nah, yang paling tinggi itu di mana? Di sini ya tinggi ya. Yogyakarta. Yogyakarta itu di ini Banten di sini ya. Oh iya, yang ini Yogyakarta. Itu 4.894 unit terjual di sini. Banyak ya. Oke, itu untuk map chart. Lalu di sini ada di bawahnya ya. Nah, kalau dia misalkan hanya provinsinya itu hanya sedikit ya seperti ini. Ini hanya untuk Sumatera saja. Kita bisa lihat mapnya. Insert. Kemudian map, field map. Nah, dia akan tampil seluruh Indonesia. Maka ini kita harus seleksi ya, supaya di Sumatera saja. Jadi klik 2 kali,
Dan map areanya kita pilih only region with data, sehingga dia itu terlihat hanya di Sumatera saja. Nah, seperti itu. Oke, pastikan ya kita klik only region with data. Nah, ngapain kita menampilkan peta seluruh Indonesia, tapi data kita hanya data di Sumatera saja. Oke, ini bisa kita combine dengan chart yang lain. Misalnya chart yang di sini ya, yang bar ini. Nah, bisa kita combine seperti ini. Nah, di sini kita baru buat labelnya. Oke. Nah, gitu. Riau itu tinggi, gitu. Aceh itu tinggi ya, Aceh nih. Aceh tinggi nih. Di sini. Oke, kalau misalnya kita coba nih, nah, kita coba di bagian bawah, untuk yang kabupaten ya, bukan provinsi, maka dia nggak akan nampil. Jadi nggak bisa. Untuk saat ini hanya mendukung yang provinsi. Nah, jadi seperti itu untuk yang map chart. Oke, nah, jadi itu ya untuk pembahasan data visualization. Bagian map chart ada yang kendala? Bisa ya? Oke, kalau memang bisa nggak ada kendala, silakan nanti 2 file yang dari pertemuan 6 dan 7 silakan diupload ke tugas uji coba. Oke, nah sampai di sini sebelum saya tutup ada yang ingin ditanya terlebih dahulu? Oke, sudah Pak, itu aman ya? Ya. pengumpulannya sampai nanti malam ya? Iya, saya buat sampai nanti malam. Bisa ditambah sehari lagi Pak, karena nanti malam ada juga itu Pak, deadline yang lain. Tapi kalau buat ini sih sebentar sih sebetulnya. Mata gitu, kuliah Pak. apa? Mau buat mata kuliah apa nih? Ini Pak, mata kuliah GIS. Mata kuliah GIS. Ya Pak. Oh, make GIS, make apa? QGIS atau ArcGIS? GIS. Oke. Oke, tapi coba dibuat dulu ya, deadline-nya malam nanti. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, oh ya tadi ada yang ini ya, Mikail ada? Oke, Aquila Hamar. Oke, Diana Kasma. Miftah Ulia. Oke. Nanti kalau misalnya memang hadir di meeting kita, tapi ada masalah jaringan atau segala macam, silakan dijapri saja. Oke, jadi itu saja ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah belajar tadi membuat dashboard interaktif dan juga membuat data visualization beserta fungsinya, dan juga tadi cara membaca data yang anomali juga kita sudah pelajari. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita di data visualization. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa japri ataupun diskusi di grup. Jadi saya tutup kelasnya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.